Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ardian dari kelas 1B Pendidikan Jasmani, nomor NPM 2021919078. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep belajar dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Belajar merupakan suatu proses. Proses belajar ditandai dengan adanya perubahan pada perilaku individu, tetapi tidak semua perubahan pada perilaku individu terjadi karena belajar. Yang kedua, jenis-jenis belajar. Belajar adalah: 1. Belajar bagian, 2. Belajar dengan wawasan, 3. Belajar dengan diskriminatif, 4. Belajar dengan global, 5. Belajar insidental, 6. Belajar instrumental, 7. Belajar intensional, 8. Belajar laten, 9. Belajar mental, 10. Belajar produktif, dan 11. Belajar verbal. Yang kedua, definisi menurut para ahli. Saya akan menjelaskan 5 menurut para ahli tersebut. Yang pertama, Slameto (2003) menjelaskan bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara menyeluruh sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, Muhaibin menyatakan bahwa belajar merupakan suatu kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Yang ketiga, Jamarah (2002) mendefinisikan belajar sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur, yakni jiwa dan raga. Gerakan raga yang ditunjukkan harus sejalan dengan proses jiwa untuk mendapatkan suatu perubahan, dan perubahan yang diperoleh itu bukan perubahan fisik, melainkan perubahan dari jiwa dengan sebab masuknya kesan-kesan yang baru. Perubahan tersebut merupakan hasil dari proses belajar. Yang keempat, Sujana (2010) menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Adapun perubahan hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti pertambahan pengetahuan, pemahaman sikap, pemahaman bentuk dan tingkah laku, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lainnya yang pada individu-individu yang belajar. Yang kelima, menurut Gegg, mendefinisikan belajar sebagai suatu proses di mana perilaku suatu organisme berubah akibat adanya suatu pengalaman. Yang ketiga, prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan persyaratan yang diperlukan untuk belajar. Dalam belajar, setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. Belajar perlu lingkungan yang menantang, di mana anak dapat mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan efektif. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungan. Yang kedua, sesuai hakikat belajar. Belajar itu proses kontinu, maka tahap demi tahap menurut perkembangannya. Belajar adalah proses organisasi, adanya eksplorasi dan discovery. Belajar adalah proses kontinuitas atau hubungan antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya, sehingga mendapatkan pengertian yang diharapkan. Stimulus yang diberikan menimbulkan respon yang diharapkan. Ketiga, sesuai materi, bahan, dan harus dipelajari. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur penyajian yang sederhana sehingga siswa mudah menangkap pengertiannya. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuannya tertentu sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya. 4. Syarat keberhasilan belajar. Belajar memerlukan saran yang cukup sehingga siswa dapat belajar dengan tenang. Repetisi dalam proses belajar perlu berulang-ulang atau berkali-kali agar pengertian dan keterampilan sikap itu dapat dipahami dan mendalam pada siswa. Yang selanjutnya, karakteristik belajar. Karakteristik yaitu kualitas atau ciri khas sesuatu yang dibahas.
Jadi, karakteristik dalam proses belajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan baik perilaku, kemampuan, atau kepribadian. 2. Adanya proses interaksi. Ketiga, adanya suatu kegiatan yang kompleks. 4. Adanya proses kognitif. 5. Adanya pelaku dalam belajar. 6. Adanya tujuan dan proses. 7. Adanya manfaat atau hasil. 8. Adanya pendekatan dalam pembelajaran dan adanya kurikulum. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.